Namun dalam surat-surat Paulus malah membatalkan hukum Taurat. Pandangan teologi seperti ini agaknya kontradiksi. Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 17 menegaskan bahwa ia akan menggenapi hukum Taurat. Saya itu sebenarnya bosan di dalam menanggapi argumen-argumen receh dari sebagian channel-channel muslim yang suka menyerang kekristenan. Argumen mereka ya muter-muter ya ke situ-situ aja, dan kalaupun dikasih penjelasan masuk kiri keluar kanan. Mereka melontarkan tuduhan tanpa mau dikoreksi. Mereka tuh mempertanyakan tanpa mau mendengarkan jawaban. Tapi ya buat kita yang dewasa ya nanggapinnya secara dewasa ya, nggak usah pakai urat juga. Nah, tetapi menariknya kali ini perhatian saya tertuju nih kepada sebuah argumentasi yang dikemukakan oleh Rabbanians ID. Nah, saya tahu sebagian dari teman-teman udah nunggu-nunggu juga saya kenapa nggak bahas-bahas Rabbanians. Tapi saya mau disclaimer dulu. Saya ini sebenarnya secara pribadi mengapresiasi Rabbanians ID. Atau namanya kalau nggak salah Bang Sulfan ya. Karena menurut saya dia ini menunjukkan wajah yang berbeda ya dari kebanyakan channel-channel muslim yang membahas tentang kekristenan yang biasanya mereka itu melontarkan tuduhan yang receh tadi ya, disertai dengan hujatan-hujatan yang maaf yang nggak berkelas ya. Kok Tuhan ente itu kolornya jelek sih? Masa Tuhan kolornya gembel? Kan aneh aja Tuhan pakai kain gembel buat nutupin batang singkongnya. Tuh waduin bapak lo ya. Elang kebangetan banget lo, Lang. Begini lu nanya gue, Lang. Tetapi si Bang Sulfan ini bisa menyampaikan argumennya dengan santun, dan menurut saya ini adalah hal yang baik. Setidaknya ini jadi teladan yang baik untuk subscribernya. Jadi saya apresiasi Rabbanians ID. Nah, oke, jadi kita akan bahas argumentasi yang dikemukakan oleh Rabbanians ID karena menurut saya argumentasinya keliru. Dia menyampaikan banyak data, tetapi menurut saya data-data tersebut tidak pada konteksnya. Dan saya akan mengajak kita untuk melihat argumennya, kita akan kupas satu-satu. Jadi kita simak terlebih dahulu apa yang menjadi argumentasi dari Rabbanians ID. Dan hingga sekarang umat Kristiani memahami bahwa sunat yang sebelumnya diwajibkan dalam kitab Taurat maka kini bukan suatu kewajiban lagi bagi mereka. Hal ini dikarenakan Paulus berkata pada surat Galatia pasal 5 ayat 2-4, "Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu." Nah, pandangan teologi seperti ini agaknya kontradiksi atau bertabrakan dengan sabda Yesus sendiri. Itu karena Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 17 menegaskan bahwa ia akan menggenapi hukum Taurat. Namun dalam surat-surat Paulus malah membatalkan hukum Taurat. Seperti itu. Hal ini memang terlihat saling bertabrakan. Nah, jadi melalui argumentasi yang tadi itu, Rabbanians ID memberikan sebuah kesan bahwa ada sebuah kontradiksi antara ajaran Paulus soal Taurat dengan ajaran Yesus soal Taurat. Nah, hal itu kelihatan dari ayat-ayat yang dia ambil, ya, yang tadi itu. Nah, tetapi apa yang terlewatkan oleh Rabbanians adalah konteks dari ayat-ayat itu. Nah, sama seperti di dalam hermeneutika atau ilmu tafsir dalam Islam terhadap Quran, kaum muslim itu mengenal yang namanya asbabun nuzul. Jadi ini adalah sebuah kisah sebab musabab turunnya satu ayat di dalam Quran mereka. Misalnya ayat-ayat perang seperti di surah 9:123, "Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang yang kafir itu di sekitar kamu dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu." Nah, teman-teman, jika ayat ini dibaca secara sederhana, maka ayat ini memerintahkan kepada kaum muslim untuk memerangi orang kafir di sekitar mereka dan bersikap keras kepada mereka. Nah, jadi jika ayat ini mau dilakukan tanpa asbabun nuzul, maka semua muslim wajib untuk bersikap kasar dan memerangi orang yang non-muslim, bukan? Nah, soal polemik ini biarinlah teman-teman dari kaum muslim menjelaskan asbabun nuzulnya. Itu bukan urusan kita. Nah, oke, sama seperti asbabun nuzul ini, ayat Alkitab juga harus dipahami melalui konteksnya. Nah, sebagai contoh, ayat Galatia pasal 5, 2-4 yang diangkat oleh Rabbanians tadi, menyebutkan bahwa Paulus melarang jemaat Galatia untuk bersunat. Dan jika mereka mengabaikan larangan Paulus itu, maka Kristus tidak akan berguna buat mereka. Jadi, kesan yang kita baca itu sepertinya Paulus memang membatalkan hukum sunat.
Tetapi masalahnya adalah jangan lupa bahwa ayat ini sendiri punya konteks, di mana pada saat itu jemaat Galatia berhadapan dengan para pengajar sesat yang mengajarkan bahwa seseorang itu harus mengikuti semua hukum Musa. Nah, hukum Musa di sini bukan 10 hukum Taurat ya, melainkan perangkat aturan turunan dari hukum Musa yang jumlahnya bisa ratusan, yang ditafsirkan oleh para pengajarnya untuk kepentingan mereka. Nah, jadi jika jemaat Galatia menerima hukum sunat yang diajarkan para pengajar itu, maka mereka pun harus melakukan semua hukum aturan yang diajarkan juga. Nah, itulah sebabnya kenapa Paulus itu sewot dan mengatakan bahwa jika mereka masih mau ikut aturan yang nggak perlu itu, mereka akan menyia-nyiakan karya Kristus. Itu kata Paulus. Nah, saya tahu sebagian dari teman-teman tidak puas dengan jawaban saya, lalu berkata seperti Rabanians tadi. Bukankah di dalam Matius pasal 5 ayat 17 mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat? Nah, untuk menjawab hal ini, saya akan menghadapkan sebuah kisah di dalam kitab yang sama, Matius pasal 19 ayat 1-8. Suatu kali, Yesus dicobai oleh kaum yang suka mengajarkan perangkat aturan turunan hukum Musa itu. Mereka bertanya pada Yesus, apakah diperbolehkan menceraikan istri dengan alasan apapun? Pertanyaannya, kenapa mereka bertanya demikian? Nah, karena mereka itu memakai dalih aturan Musa yang mengizinkan seorang suami untuk menceraikan istrinya. Nah, untuk sepengetahuan teman-teman, pada saat itu bahkan ada mazhab Yahudi yang mengajarkan bahwa seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Jadi pada saat itu, jika istri itu tidak mau taat pada suami, diceraikan. Jika istri tidak becus mengurus rumah tangga, cerai aja. Dan jika istri telat masak makanan nih, bisa cerai. Sampai segitunya loh. Dan itu diajarkan oleh para pemuka agama, sebagian di antara mereka. Nah, hal seperti inilah yang disebut sebagai hukum Taurat yang diajarkan oleh para pemuka agama itu. Nah, Yesus tentu saja menentang ajaran yang demikian dengan menjelaskan bahwa tujuan hukum Taurat yang sesungguhnya yaitu kesetiaan seorang suami kepada istrinya. Yesus mengatakan bahwa mereka bukan lagi dua tetapi satu, dan karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makanya teman-teman, Kristen itu bukan agama yang memberikan pembenaran bagi seseorang untuk kawin cerai. Kalau agama dijadikan pembenaran untuk kawin cerai, maka maaf, saya rasa Anda pun setuju bahwa ada yang keliru di sana. Nah, jadi kita kembali ya. Kisah Yesus ini menunjukkan kepada kita, dan kita bisa tarik kesimpulan bahwa ada saja orang-orang yang merasa bahwa mereka tuh telah melakukan hukum agama. Mereka merasa diri mereka lebih suci, lebih kudus, dan yang lain itu penghuni kerak neraka katanya ya. Nah, mereka-mereka ini juga lah yang menuduh Yesus bahwa Yesus itu meniadakan hukum Taurat. Makanya Yesus itu mengatakan, jangan kamu sangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan aku datang untuk menggenapinya. Nah, Yesus mengembalikan maksud dari hukum Taurat itu bukan untuk ngurusin orang lain, melainkan untuk mengubah diri kita, hati kita sendiri. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ajaran Paulus itu bertentangan dengan ajarannya Yesus? Berikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kita lanjutkan lagi ya argumentasi dari Rabanians ini. Sehingga di sini dapat ditarik kesimpulan pemahaman bahwa dalam pandangan doktrin Kristiani, Tuhan tidak lagi menghukumi manusia atas dasar amal ibadahnya, yakni apakah ia disunat atau tidak, pantang atau tidak, dan lain sebagainya seperti itu. Melainkan apakah mereka percaya akan Yesus atau tidak. Nah, ini juga sebagaimana yang mereka pahami dalam Yohanes pasal 3 ayat 18, bahwa hanya ada satu dosa yang akan dihukum di akhir zaman, yaitu dosa tidak percaya kepada Yesus. Ya, teman-teman, argumentasi dari Rabanians ini menarik ya. Dia mengatakan bahwa doktrin Kristen atau pengajaran Kristen itu beranggapan bahwa manusia tidak akan lagi diadili berdasarkan perbuatan baik atau amal ibadahnya, melainkan karena percaya Yesus. Nah, sekali lagi saya mengatakan, menurut saya ini adalah keberatan yang dialami oleh mereka-mereka yang berada di luar Kristen. Karena mereka salah mengerti tentang doktrin atau pengajaran keselamatan yang ada di dalam kekristenan. Yang pertama, tentu saja mereka memisahkan antara percaya sama Yesus dengan perbuatan baik.
Padahal ini keliru sekali. Di dalam kekristenan, orang yang percaya kepada Yesus itu ditandai dari buah imannya. Dan buah imannya tentu saja adalah sebuah perbuatan baik. Atau lebih tepatnya dikatakan hidup baru, pertobatan di dalam Yesus. Jadi seseorang itu tidak bisa mengatakan, oh saya percaya kepada Yesus tetapi hidupnya tetap berbuat dosa. Itu keliru besar. Dan ini menjadi kekeliruan atau salah paham dari mereka yang berada di luar Kristen terhadap kekristenan. Bahwa mereka berpikir hanya percaya doang bisa berbuat dosa dan kita masuk surga. Ya, itu adalah pemikiran yang keliru dan maaf kata, itu pemikiran yang bodoh. Tetapi, sekali lagi, kekristenan melihat iman dan perbuatan adalah satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan yang kedua, tentu saja kekristenan memiliki konsep keselamatan yang unik. Bukan hanya istilahnya masuk surga, tetapi sebenarnya kekristenan itu memandang keselamatan sebagai sebuah kehidupan yang dipulihkan atau diperbaharui di dalam Tuhan. Sehingga keselamatan itu bukan nanti kita masuk surga belaka, tetapi keselamatan itu dihidupi hari ini juga oleh orang Kristen. Ketika hidupnya itu dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, berkenan dengan Tuhan. Itu adalah konsep keselamatan orang Kristen. Dan ini tentu disalahpahami oleh mereka yang ada di luar kekristenan. Nah, mengenai pembahasan ini secara lengkap, buat teman-teman yang pengen belajar, saya pernah buat videonya, yaitu judulnya 3 gagal paham orang Kristen terhadap doktrin keselamatan. Sebenarnya bukan cuma 3 gagal paham orang Kristen, tapi 3 gagal paham dari orang di luar Kristen juga tentang keselamatan. Teman-teman bisa cek videonya di link ini. So, video yang singkat ini saya kira cukup jelas bahwa tuduhan tentang ajaran Paulus yang menghapus hukum Taurat itu adalah sebuah tuduhan yang lepas dari konteksnya. Nah, kita ini tidak heran dengan tuduhan semacam ini karena memang pada dasarnya ada kelompok-kelompok yang nafsu banget membuktikan kebenaran agamanya. Namun sayangnya mereka bersusah payah membuktikan agamanya dengan cara mencari-cari kesalahan agama lain. Nah, mereka ini ingin membuktikan bahwa Yesus itu seperti Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan hukum Islam. Basically, the mission of Prophet Jesus and Prophet Muhammad, peace be upon them both, is exactly the same. Both of them, they submitted the will to Almighty God and they came to preach about Tawheed, about the oneness of Almighty God, and that you have to believe and worship Him alone and no one else. Nah, sedangkan di lain sisi mereka menganggap Paulus itu adalah biang kerok, lahirnya agama Kristen yang dicap syirik oleh mereka. Paulus inilah yang mengklaim dirinya sebagai penerus Nabi Isa alaihissalam, padahal dia yang banyak mengubah ajaran Nabi Isa. Nah, padahal kita tahu bahwa mereka itu memberikan gambaran yang keliru soal kekristenan, lalu mengatakan bahwa ajaran Kristen itu salah. Nah, tetapi sekali lagi dalam hal ini saya menghormati argumentasi dari Rabanians yang membuka sebuah ruang untuk diskusi. Kalau misalnya ada hal yang tidak berkenan, boleh diberikan antitesisnya Dan inilah respon balik saya. Video ini adalah video pertama dari respon saya terhadap argumentasi dari Rabanians yang berjudul Paulus menghapus hukum Taurat. Sebenarnya masih ada argumen-argumen dia di video yang sama dan dilanjutkan di video yang kedua, dan menurut saya argumennya mirip, argumennya satu. ketika itu kekristenan telah terbagi. Ada yang menuhankan Yesus, ada juga yang tidak. Nah, ada yang mempertahankan hukum Taurat yang disebut dengan Kristen Yahudi atau Judaizers, serta pula ada Kristen yang berasaskan pada konsep teologinya Paulus atau Pauline Christianity dalam hal ini ya. Jadi Rabanians ini mengatakan bahwa kekristenan pada mulanya itu ada 2 jenis kekristenan, yaitu kekristenannya versi Paulus dan kekristenan Yahudi begitu ya. Dan yang bikin lebih menarik lagi, Rabanians ini mengutip banyak pernyataan dari para teolog Kristen liberal. Nah, jadi saya masih dalam proses menyiapkan argumentasi yang valid untuk membantah argumentasi dari Rabanians. Dan saya mohon dukungan doa dan juga dukungan share video dari teman-teman agar ini menjadi satu jawaban yang baik kepada semua orang. So, ya, jadi semoga video seperti ini bermanfaat dan memberikan argumen yang elegan kepada mereka yang menuduh iman Kristen,
memberikan jawaban yang logis kepada mereka yang bertanya-tanya, serta memberikan inspirasi kepada mereka yang percaya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you. Jadilah